Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Fa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuri fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin ahlaqna bi ilmi wa sahhil lana abwaaba wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati dan kita cintai. Alhamdulillah beliau sudah datang dan hadir Habib Salim bin Abdurrahman bin Mustafa Al-Bahar mata'anallahu bituli hayatih hafizahullahu wa ra'a wa balagal muna bihusna bi khairin wa ruharadin anna bi hurmati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati Ustaz Deden dan berserta keluarga dan seluruh daripada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dalam kemuliaan Allah taala, dalam keluhuran Rasulullah, dalam menjaga iman dan Islam kita, menjaga dan mengikuti syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tidak berpanjang kalam karena saya lagi batuk ya, ternular lagi nih kayaknya. Tidak berpanjang kalam, insyaallah satu hadis Rasulullah. Kita mengambil berkah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan ma'udifa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Bukhari mengatakan begini, ma'udifa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang disandarkan kepada Rasul bi salasatil aqsam, ada 3 yang disandarkan dari Rasulullah. Yang pertama qaul, ucapan Nabi menjadi hadis, af'al, gerak-gerik Rasulullah menjadi sunnah, takrir, restu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun baik untuk kita ikuti. Walaupun memang restu Nabi, apa yang Rasulullah taala katakan dengan takrir para sahabat, semuanya apa-apa diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Nah, sekarang kita akan membaca hadis Rasulullah, dan hadis ini sifatnya adalah hadis mauquf. Hadis yang langsung diberikan Nabi kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita baca bareng-bareng. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali lam tadkhulu al-malaikatu baitan fihi tusawwiru أو تماثل أو عاق لوالديه أو بيت لا تدخله ضيف. Hadis riwayat sahih, hadis yang dinyatakan langsung dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang temanya diantaranya adalah malaikat enggan masuk ke rumah ya seseorang, diantaranya ada apa ini, nanti dibahas di dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seseorang manusia yang menuntun hamba-hambanya Allah ke jalan ridhonya Allah, dan tidak ada satupun manusia yang mampu membawa keluhuran yang abadi, keindahan sampai sekarang ini, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan beliau ini agung dan mulia. Terkadang kita sebagai orang yang beragama Islam, terkadang kita memandang tuntunan Rasulullah ini tidak penting. Mungkin mereka yang memandang tuntunan Rasulullah ini adalah mereka orang yang memang tidak termaktub di dalam hatinya cinta kepada Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, walaupun dalam keadaan becek setelah hujan, kita masih menyempatkan waktu kita untuk mendengarkan lisan suci dari Rasulullah SAW. Kalau kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bakhat man qad ra'ahum man ra'a qad ra'ahum. Beruntung mereka orang yang di zaman Nabi bisa memandang wajah Rasulullah. Beruntung
kita orang yang memang belum pernah memandang wajah Rasulullah, tapi kita selalu cinta dan rindu kepada Rasulullah. Bahkan Habib Ali mengatakan di dalam maulidnya, kamulat mahasinuhu falahu ahdas sana lil badri inda tamamihim lam yuhsafi. Kalau memang di zaman Rasulullah itu Nabi digambarkan wajahnya seperti Badrut Tamam, bulan purnama yang indah, namun bulan purnama itu telah masuk di dalam hati dan sanubari kita sehingga kita digiring untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita sadari sedikit pun. Saat ini nggak mungkin antum datang tiba-tiba hujan-hujan bahkan becek datang ke majelis talim ini kalau bukan itu semua karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin orang itu mendatangi Nabi SAW, melainkan itu adalah undangan dari Rasulullah SAW. Ada orang yang udah rapi-rapi, tiba-tiba kalau nggak diundang sama Nabi nggak datang. Ada orang yang nggak rapi, belum siap, tiba-tiba dia diundang, diizinkan untuk hadir ke majelis, maka hadirlah orang tersebut memenuhi undangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah bersyukur kita, alhamdulillah, kesempatan malam hari ini rutinitas pengajian kita ya di malam Sabtu di Majelis Nur Toha di Cikunir, insyaallah yang kita syiarkan adalah daripada sunnah-sunnah Nabi, hadithun nabawi, akhlak budi pekerti Rasulullah, agar kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah kita ke dalam hadis yang tadi kita baca bareng-bareng. Ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan dari kaum Wahabiyun. Pertanyaan dari kaum Wahabi. Terkadang antum nih bingung jawabnya pasti. Ya. Di sini kan ada dua hadis Rasulullah. Yang pertama langsung diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramahul wajah. Yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Tapi ada lagi hadis-hadis yang lain. Mutawatir, hadis yang sahih, hadis yang mauquf, hadis yang dhaif juga ada. Tentang perihal malaikat enggak masuk ke rumah. Kan dibilang sama orang-orang yang membenci daripada perkumpulan-perkumpulan seperti kita dari saudara kita nih, terkadang mereka ini melihat foto-foto habaib, melihat foto-foto para aulia, ya. Kemudian di situ mereka memiliki statement bahwasanya memang foto-foto tidak akan bisa masuk daripada malaikat. Nah, sedangkan mereka itu membaca hadis yang tadi kita baca. Sedangkan mereka juga baca hadis yang dibaca oleh Sayyidina Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh mereka. Nah, terkadang jawaban kita gimana nih? Ketika mereka dalam keadaan melihat rumah kita yang ada, ya, disebut di sini tusawwir gambar, ya, surah gambar, karena memang di dalam hadis Nabi SAW yang tadi kita baca, lam tadkhulul malaikatu bayitan fihi tusawwir, tidak akan masuk malaikat yang di dalamnya itu tusawwir. Ada tusawwir. Nah, sekarang kita bahas masalah tusawwirnya. Yang jadi masalah besar adalah tusawwir. Mustadrak Imam Hakim di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa tuhan di zaman jahiliyah. Ada disebut dengan Hubal. Ada disebut dengan Hubbal, ada juga disebut dengan Nailah, ada juga disebut dengan Lata wal Uzza. Mereka adalah tusawwir. Mereka itu adalah patung. Dan di zaman Nabi kita Muhammad SAW tidak ada percetakan, tidak ada Fuji film. Maka kita harus mentakwilkan kalimat tusawwir ini sesuai dengan adat yang ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah jelas patung memang benar tidak akan masuk malaikat, yang dimana di zaman jahiliyah yang dipajang adalah patung Hubal.
patung yang dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana patung Hubal itu dimiliki oleh Raja Namrud. Jadi Raja Namrud ini punya patung namanya Hubal. Hubal ini sebenarnya asal muasalnya kalau kita ambil cerita, kenapa sih mereka orang-orang jahiliyah itu mereka menyembah patung, mereka membuat patung sehingga mereka nyatakan mereka itu seperti dewa dan Tuhan. Hakikatnya awal pertama kali peradaban seperti ini dimulai dari zaman Nabi Nuh. Di saat Nabi Nuh memiliki putra, ada putranya yang namanya Kan'an, ada putranya namanya Syam. Jadi kita perlu tahu nih, putranya Nabi Nuh ini bukan Kan'an aja, tapi Syam juga putranya Nabi Nuh. Yang mengikut daripada Nabi Nuh adalah Syam bin Nuh. Istrinya diantaranya cuma satu yang gak ikut, sisanya ikut Nabi Nuh. Di saat Nabi Nuh sebelum diutus oleh Allah untuk menyebarkan daripada agama Tauhid, saat itu proses hukum di zaman belum adanya para nabi, karena jarak antara ketemunya nabi ini dengan nabi itu jaraknya ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 800 tahun. Nah, di zaman Nabi Nuh ini paling lama, digambarkan ya 880 tahun baru timbul Nabi Nuh. Dari Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh. Sebenarnya kalau kita lebih akurat lagi, Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Daniel, Nabi Yeris, baru di situ Nabi Nuh. Tapi kalau nabi yang sebanyak 338.000 para nabi dan rasul itu, mereka semuanya nggak mesti kita hafal dan kita ngerti di situ. Cuman ada mereka yang mendapatkan milah. Apa itu milah? Milah itu surat ya kuasa dari Allah untuk mengajak umat ke jalan Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf, Nabi Musa mendapatkan suhuf, Nabi Nuh mendapatkan milah, Nabi Adam mendapatkan milah. Jadi selembaran kecil, selembaran satu lembar aja. Nah, kalau udah mendapatkan suhuf, itu lembarannya agak banyak, karena Allah ya melihat kadar kebanyakan berapa banyak umat daripada nabi-nabi di zaman dulu. Kalau Nabi Nuh, Adam alaihissalam itu umatnya keluarganya doang, maka dikasih selembaran milah. Kemudian Nabi Idris, ya, ketika sudah melewati kenabian Sis, Nabi Idris daripada putra Sis dikasih milah. Kemudian Nabi Nuh dikasih milah karena umatnya secara totalitas yang ikut beriman kepada Allah dan Nabi Nuh cuma 40 orang hadirin. Sisanya binatang buas di situ. Nah, tiba ke suhuf. Suhuf itu lembaran kertas ya yang nominalnya kurang lebih ada 183. Karena memang udah agak kesinian, umat Nabi Ibrahim lebih banyak, kemudian umat Nabi Hud lebih banyak, umat Nabi Isa apalagi, ya kan? Bukan kitab ini lagi, kitab Injil, kitab Zabur dicampur. Jadi ada yang mendapatkan suhuf double sekalian mendapatkan kitab suci yang lain. Maka disebutkan dalam Al-Quran suhufi Ibrahim wa Musa. Mereka itu memiliki suhuf. Suhuf itu ada kitab yang lama, kemudian mereka gabungkan dengan kitab yang baru. Bukan berarti ada perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada. Karena semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hudal linnas, sebagai petunjuk manusia, minal huda wal furqan, dan sampailah Al-Qur'anul Karim dipegang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an merupakan mukjizat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh milah, suhuf sampai ke Injil, Zabur, Taurat, sampailah dirangkum menjadi satu di dalam Al-Quran atau yang disebut dengan Furqan.
Apa itu furqan? Memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Dengan adanya Al-Quran, maka sudah jelas Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun, menjadi hidayah, menjadi pedoman bagi mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal pertama kali berhala itu di zaman Nabi Nuh. Jadi di zaman Nabi Nuh itu ada orang alim. Jadi ini Nabi Nuh ini sebelum diutus itu ada zaman namanya zaman fatrah. Zaman apa? Zaman fatrah. Jadi kalau kita belajar sejarah itu ada zaman fatrah atau zaman kebebasan tanpa ada hukum dalam agama. Tapi diutus untuk siapa nih? Untuk umatnya Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh dia diutus, maka di situ ada seorang alim. Contohnya seperti di dalam Al-Quran, Sayyidina Luqmanul Hakim itu orang alim, bukan seorang nabi. Bahkan ada yang mengatakan sebagian ulama Nabiullah Khidir itu seorang alim, bukan seorang nabi, atau yang disebut dengan Balkan Ibni Malian Al-Baijuri. Kayak begitu. Ada lagi yang disebut dengan Hasib Bakhyar, seorang penasehat atau seseorang penasehat dari kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, dia bukan seorang nabi, tapi dia seorang aulia. Ada juga yang disebut dengan Imran. Imran itu apa? Ayah daripada Siti Maryam. Ya kan? Nabi Imran, enggak ada Nabi Imran. Ada juga sebagian, bahkan banyak, alhasil banyak. Nah, ada seorang alim namanya Hubbal. Ya, namanya Hubbal. Nah, Hubbal ini sejarah membuktikan bahwasanya Hubbal ini adalah murid Nabiullah Idris alaihissalam. Nah, yang beriman kan ini, yang kagak mempunyai sifat kemunafikan, yang benar-benar muhibbin sama Nabi Idris. Beda dengan apa? Beda dengan muridnya Nabi Ilyas. Muridnya Nabi Ilyas satu muridnya nih yang jadi penyebab ribuan manusia nyembah Nabi Isa. Siapa itu? Yudas Askariot. Ya, itu muridnya Nabi Ilyas. Makanya ketika di saat dia disalib, ya Nabi Isa pada waktu disalib, itu Yudas Askariot pada hakikatnya dia awet muda dan miripnya, mukanya itu mirip dengan Nabiullah Isa. Wa ma qatalahu wa ma sadaqahu walakin subiha lahum. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwasanya ketika Isa bin Maryam dalam keadaan disalib, maka Allah Ta'ala angkat ya pada saat umur 33 tahun, kemudian subhalahum, dirubah dan diganti daripada yang disalib tersebut adalah pengikut Ilyas, yaitu yang disebut secara umumnya Yudas Askariot. Nah, ini gara-gara pengikut seorang nabi yang tidak cinta kepada anbiya, kepada nabinya, ujung-ujungnya jadi bikin nyasatin ribuan orang banyak. Mohon maaf ya, kalau memang yang disebut dengan Isa atau Yesus Kristus atau Al-Masih dia itu Tuhan, ya, kenapa kok Tuhan itu menerima kitab suci? Nah, kenapa nggak dari zaman Nabi Adam aja dia sudah mengaku Tuhan, sedangkan sebelumnya udah ada nabi-nabi terdahulu? Karena kenapa? Karena ini pelencengan daripada siapa? Mereka-mereka yang mengikuti Nabi, yang mana mereka para anbiya lurus ajarannya, namun mereka pengikutnya tidak lurus ajarannya. Jadi hati-hati para hadirin, majelis bukan sekedar duduk doang, tapi kalau bisa kita angkat izzah kehormatan Nabi kita Muhammad. Majelis Nabi harus dijaga dengan benar, akhlak harus benar, jangan ngomong sembarangan. Kalau kita belum mengerti, jangan ngomong sembarangan. Ntar jatuhnya apa? Sebar luas, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai Masya Allah. Ya. Ujung-ujungnya apa? Lu buat pesantren tuh Al-Zaitun, ya. Ujung-ujungnya ya sholat Jumat, perempuan boleh sholat Jumat tuh, bayangin tuh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bersabda Rasulullah disebut di situ. Seakan-akan firman Allah itu buatan Nabi Muhammad.
Sedangkan Rasulullah itu dalam keadaan ummi. Allah nyatakan Nabi itu dalam keadaan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW itu tidak pintar. Rasulullah itu soleh, Rasulullah itu alim. Kenapa Allah Ta'ala nyatakan Nabiyul Ummi, Nabi yang buta huruf, tidak bisa nulis? Karena sebab khawatir. Andaikan dari awal Rasulullah diutus menjadi orang yang alim, orang yang soleh, maka Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan Al-Quran buatan Rasulullah dong. Nah sekarang Abu Jahal turun lagi nih, mengatakan bahwasanya Al-Quran daripada ucapan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kaum Wahabiyun, maaf ya terang-terangan yang udah terkenal nih namanya, seperti kaum Wahabiyun, kaum Salafi dan lain sebagainya. Mereka orang ya banyak juga yang mengerti tentang Al-Quran tapi tidak diizinkan untuk membedah dan membuka secara cahaya daripada hidayah Al-Quran untuk umat Rasulullah. Itu perbedaannya kita nih sebagai umat Nabi Muhammad. Beda mereka yang mencintai, yang tidak mencintai Rasulullah, bahkan mereka yang gak ada akhlaknya sama Nabi, bahkan mereka baca Al-Quran cuman gak cinta dengan para keturunan Rasulullah, mereka gak bakal dapat. Mereka gak bakalan diizinin untuk melihatkan daripada cahaya Al-Quran dan hidayah buat orang-orang yang ingin dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Jadi si Hubal ini dia seorang soleh. Hubal diizinkan oleh Allah dengan doanya sehingga Allah ridho. Ya. Jadi setengah kenabian bahasanya. Cuman bedanya apa? Dia bukan mukjizat tapi karomah. Kalau Nabi kan mukjizat gitu. Jadi karomah seorang aulia, kalau seorang Nabi mukjizat. Tapi tetap Allah ridho sebagaimana para nabi-nabi terdahulu, bahkan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Allah nyatakan saking solehnya Rasul, saking baiknya Rasul, saking berakhlaknya Nabi Muhammad, sampai Allah nyatakan wala saufa yu'tika rabbuka watarudhu. Jadi apa yang Rasulullah minta ya dikabul. Cuman kan saking tawadunya Nabi Muhammad, Nabi nggak minta apa-apa di situ. Nah, si Hubal ini pada waktu itu ngelihat keadaan umatnya Nabi Allah Nuh alaihissalam sebelum diutus Nabi Nuh itu dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kering, ya kan? Hewan semuanya, kambing semuanya itu, onta semuanya itu banyak yang mati. Bahkan mereka yang bertani banyak yang gagal. Saat itu si Hubal ini mengumpulkan seluruh masyarakat. Kemudian di satu lapangan si Hubal berdoa kepada Allah meminta turunnya hujan. Maka saat itu turunlah hujan. Sampai beberapa tahun kemudian, sampai pokoknya intinya sampai dia ini masyarakatnya menganggap Hubal ini seperti Tuhan. Ya. Hubal telah mengatakan aku ini abdu. Wah, abdu, aku ini hamba, ya. Kamu ini aku ajarkan untuk mengenal Allah. Karena yang menurunkan hujan ini Allah, yang memberikan keselamatan Allah. Jangan aku. Kemudian mereka mengatakan, "Nah, ya. Memang betul. Allah Subhanahu wa taala Maha besar dan engkau pun dikabulkan apa yang kau minta." Nah, singkat cerita, Hubal meninggal. Nabi Nuh belum diutus. Zaman fatrah saat itu. Akhirnya turun dah tuh iblis. Saat itu melihat keadaan yang sama paceklik. Sampai mereka di pasar membicarakan tentang gurunya Hubal. Gimana nih Hubal ya? Kalau Hubal masih hidup aja, wah kita bisa minta doa sama dia nih. Biar turun hujan, biar kita gak kekeringan dan lain sebagainya. Akhirnya iblis menjelma menjadi manusia, ya, mendekati seseorang kaya raya di zaman itu, ya, yang mampu membeli apapun. Kemudian di situ dia berbicara nih iblis sama orang yang kaya raya ini. Dibilang apa? Kalau kamu rindu dengan gurumu Hubal, kenapa nggak dibikin aja patungnya? Nah, di situ. Sebagai tanda kerinduanmu kepada dia, gitu. Tidak boleh. Kenapa? Aku khawatir. Khawatir kenapa? Karena kan Hubal ini seorang alim, orang yang dekat dengan Allah, bikin patungnya.
Udah kayak gitu akhirnya apa? Taruh di tengah-tengah apa lapangan. Tapi engkau berdoanya kepada Allah. Gitu. Akhirnya dibikin deh tuh patung Hubal gede. Ditaruh tengah-tengah, mereka mengelilingi patung Hubal tapi berdoanya sama Allah. Saking keenakan tuh patung Hubal udah dibuat, mereka berdoa, ya. Itu hakikat istidrot sihir yang diberikan oleh iblis pada saat itu. Diturunkan hujan dari buatan iblis saat itu. Dia punya rencana turun hujan. Akhirnya di situ iblis yang menjadi manusia mengatakan, kamu berdoa terus kepada Tuhan, bilang itu. Kalau kamu minta apa-apa, bilang itu. Sebagaimana Hubal ajarkan dia doa, diturunin nama iblis. Jin iblis itu bisa mencuri kabar langit hadirin. Dan dia bisa membuat fata morgana yang sampai keasliannya itu nggak ada yang bisa nyamain. Gitu. Kayak contoh zaman sekarang tuh yang ada katanya duit gepok-gepokan, emas peneman, itu fata morgana, itu baru kita diuji aja tuh. Ya kan diuji. Yang mengikuti kayak begitu udah selesai. Ya, miskin dan habis-habisan semuanya. Ya begitu. Akhirnya makin kelamaan 2 bulan saat itu mereka berdoa di depan patung Hubal minta kepada Allah, nggak kunjung turun juga karena ini buatan skenario iblis. Saat itu iblis menjelma menjadi manusia. Saat itu diajak ngobrol sama orang yang kaya yang buat patung itu. Kok udah nggak bisa sih ya? 2 bulan nih kita minta sama Allah ya dengan patung Hubal ini, kenapa kok? Berarti Allah meminta kamu itu harus mencintai Hubal. Karena Hubal ini adalah wasilah yang dekat dengan Allah. Engkau mintanya kepada Hubal. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah bosan disebut-sebut, disebut tuh kekasihnya tuh. Kira-kira gimana itu? Hak sama yang batil tipis gak? Tipis banget. Disembah Hubal langsung, turun. Ya. Semuanya pada dengar ucapan iblis. Sampai iblis ketika sudah setahun mereka menyembah Hubal, iblis langsung membuat undang-undang bahwasannya Hubal harus dihias. Hubal harus dikasih sesajen di bawah. Gurumu Hubal ya ingin makan ini, dikasih ya, daging. Ditaruh begitu aja. Ketawa ada tuh iblis semuanya tuh di dalam keadaan tauhid, dalam keadaan sesat saat itu. Hati-hati para hadirin. Nah ketika itu turun sampai ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Hubal ini ya dijadikan patung berhala oleh Raja Namrud. Jadi patung Hubal buatan dari zaman itu sengaja ditaruh sama Raja Namrud, diabadikan, katanya jimat ya untuk kekayaannya. Saat itu Nabi Ibrahim hancurkan. Itu patung luar biasa. Ya kan, kalau nggak salah tuh tingginya tuh dalam sejarah patung Hubal itu kalau nggak salah 1000 hasta. Tingginya 1000 hasta. Setengah Monas tuh. Ya, kalau taruh di Monas tuh patung Hubal gimana? Repot urusannya. Sampailah kepada ya Hubal, kemudian ada lagi orang soleh yang bernama Nila, namanya Nila. Kemudian ada lagi orang soleh yang bernama Lata dan Uzza. Sebenarnya mereka semua itu orang-orang soleh. Asal muasal mereka itu orang-orang soleh. Cuman jadi jelek gara-gara disembah. Patung berhala, maka disebut dengan kaum jahili. Nah, dalam konteks hadis ini bahwasanya lam tadkhulu malaikatun baytan fihi tusawwiru aw tamattilu aw aqun li walidayhi aw baitun la yadkhulu dhayfan. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat banyak patung. Di sini disebut ya gambar. Di sini disebut gambar. Ente buka di Google ya, buka di Play Store apa gimana? Di situ udah dirubah sama orang Wahabiyun bahwasanya tidak ada patung tapi gambar.
Untuk apa? Untuk mengusik-musik daripada kita orang yang memajang foto para ulama dan para habaib. Yang aslinya adalah apa? Tusawwiru ya, au tamathilu. Mereka itu tidak boleh memajang daripada banyaknya patung-patung yang memiliki bayangan, atau orang durhaka kepada orang tuanya, ya, atau rumah yang tidak pernah dimasuki oleh tamu. Jadi yang tidak boleh bisa dimasuki oleh malaikat adalah rumah yang terdapat patung, kemudian rumah yang dalam keadaan ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Yang ketiga, rumah yang tidak pernah dimasuki oleh tamu. Di dalam takwilan hadis ini yang dimaksud tidak dimasuki oleh malaikat rumah tersebut, di antaranya adalah yang tidak pernah dimasuki tamu, di antaranya adalah yang pertama, rumah kita harus dimasuki oleh kekasih kita, Nabi kita Muhammad, di antaranya adalah cucu-cucunya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya itu nggak bakal mau datang ke rumah orang yang dimana orang tersebut, walaupun kedekatan beliau dengan dia itu dekat banget. Ketika orang itu ngajak Habib Muhammad bin Idrus Surabaya untuk pergi ke rumahnya, main ke rumahnya, paling tanya, ada habaib gak pernah ke situ? Nggak ada, nggak bakal mau datang. Karena kenapa? Nggak bakal ada malaikat yang datang ke situ. Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah berpesan, ya, ahlul baiti bisababihi nazzalat alaihimul malaikati. Keturunanku ini adalah salah satunya menjadi sebab turunnya malaikat atau pandangannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka ini adalah salah satu duyuf tamu yang dimana awal pembuka turunnya malaikat. Jadi Habib masuk, kemudian setelah itu orang-orang yang lain. Baru di situ turun para malaikat. Yang tidak dimasuki tamu adalah dimasuki rumah dia adalah yang tidak pernah rumah itu dimasuki oleh tamu, diantaranya adalah keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sudah kira-kira nih? Ya. Tusawwir, hati-hati tuh dengan patung. Di sini juga disebut dengan kalimat gambar, karena di sini masih tulisannya tulisan orang Salafi, orang Wahabi. Di sini ada kalimat gambar juga, tapi ulama menyatakan, sebagian banyaknya ulama seperti contohnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Imam Romli, Imam Ad-Dailami, semuanya mengatakan sepakat yang dimaksud dengan gambar itu adalah gambar orang fasik. Jadi selain patung ada juga yang nggak boleh kita pajang, yaitu gambar. Tapi gambarnya orang fasik, seperti contohnya pemain bola yang nggak pernah sujud, lu pajang fotonya, ya kan? Terus apa lagi artis-artis, ya kan? Lagi itu yang suka pergi ke toko emas kan dapat almanak tuh, yang ada gambar cewek mulu tuh, ya kan? Ahsan dibakar yang begitu. Dan kita pajang foto-foto ulama habaib, ya. Sebab dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang belum ada gambar, belum ada. Sayyidina Abu Bakar itu dikasih syarat sama Nabi ketika turun daripada Al-Quran, maka yang nulis adalah Ubay bin Ka'ab, yang nulis ayat tersebut adalah Anas bin Malik, Hasan bin Sabit, dan semuanya mereka menulis di kulit onta. Setelah menulis di kulit onta, mereka letakkan disuruh oleh Nabi di tempat yang tinggi. Saat itu mereka nggak ada majang wajah Nabi, nggak ada, karena belum ada surah, ya. Tapi tidak akan pernah bisa Rasulullah digambarkan, nggak akan pernah bisa. Nah disitulah pada saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memajang daripada tulisan dari firman Allah, ayat yang turun pada waktu itu oleh malaikat Jibril, kan setiap sahabat kan disuruh, ya. Rasulullah apa kata Nabi, malaikat Jibril turun. Ini malaikat Jibril nyampain nih firman begini, tulis. Maka mereka masing-masing meletakkan di tempat yang tertinggi, yang suci, yang mulia. Bahkan mereka minyaki di situ. Kemudian iblis ngeliat. Kemudian iblis pergi ke pasar. Bilangnya apa? Hei penghuni pasar, kamu memang tidak mau mendapatkan jimat yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah dari situ tuh mulai.
Jadi ibarat kata kayak jimat-jimat begitu tuh, ya kan? Yang digambarin sama siapa? Sama iblis. Bahwasanya itu yang boleh kita pajang tuh ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau seperti isim dan lain sebagainya itu kandungan-kandungan daripada penjagaan-penjagaan Asmaul Husna yang dibuat oleh para sufi. Itu nggak masalah, kayak gitu. Cuman jangan sampai kita ngambil dari kitab mujarobat hadirin. Kitab mujarobat. Antum tahu kitab mujarobat? Yang biasa kalau misalnya lagi ziarah wali songo itu kan ada tuh di bis-bis di ada kitab mujarobat nih. Yang mau pelet, yang mau ini macam-macam itu kitab mujarobat tuh gitu. Nggak boleh tuh, karena kita udah pernah menyaksikan bahwasanya itu kitab tuh kalau kita ambil sanadnya sebenarnya tulisannya bagus, amalannya bagus, cuman sanadnya kurang jelas karena kecampur dengan hal yang sifatnya kejawen juga, kecampur dengan yang sifatnya kanuragan dan lain sebagainya. Mari kita mendirikan daripada sunnah apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja dari Al-Fakir ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pajang foto habaib sebanyak-banyaknya, pajang ulama, foto ulama sebanyak-banyaknya. Kalau bisa foto pernikahan kita pajang, ya nggak apa-apa. Foto pernikahan kita pajang, nggak apa-apa juga. Foto ulama juga kita pajang, gitu. Foto kita sama Harim, kita cepret, kita pajang di dalam kamar, gitu. Terus kalau datang orang Wahabi bilang, ini nggak boleh nih, ini fotonya. Jadi gituin aja, ya. Ya udah, kami copotin foto habaib ya. Cuman syarat satu, foto pernikahan ente sama istri ente juga di rumah copot. Begitu. Dia enaknya debatin gitu, tapi kita didebatin nggak mau. Ujung-ujungnya kalau udah kalah ngomongnya wallahu a'lam bishawab. Udah pasti nafsi. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk aneh dan untuk para hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.